Halo, selamat datang di channel Story Adiguna, tempat di mana kalian bisa menemukan konten-konten menarik dan menghibur. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Let's go! Bab 1127. Setelah beberapa saat, Ye Yunfei melewati celah ruang angkasa dan memasuki makam surgawi. Ini dunia kecil. Melihat sekeliling, dunia kecil ini memiliki berbagai topografi dan bentang alam. Ada gunung, sungai, tanah, sungai, dataran, dan bahkan daerah gurun. Di beberapa tempat, auranya sangat kaya sehingga berubah menjadi kabut peri dan bertransmisi. Di beberapa tempat, udara mendung melonjak, roh jahat mengepul, dan pemandangannya menakutkan. Di dunia kecil ini, hal yang paling mencolok adalah di area inti berdiri sebuah makam kuno. Karena skala makam kuno itu terlalu besar, dan ujung makam itu membumbung tinggi ke langit, terlihat dari kejauhan ada semburan aura suram dan dingin yang muncul dari daerah itu, seolah-olah musim dingin datang di bulan ke-12 lunar. Makam kuno itu dikatakan sebagai makam mayat saat itu, dan dunia kecil ini juga disebut makam pemakaman langit karena makam ini. Lengan raksasa itu berkata kepada Ye Yunfei. Lengan raksasa itu bersembunyi di menara hantu, dan menggunakan kanopi untuk menutupi nafasnya. Karena di antara orang-orang kuat sebelumnya, beberapa adalah musuhnya saat itu. Menurut Jubi, musuhnya saat itu bukan hanya satu, tapi beberapa. Ledakan. Pada saat ini, ada beberapa suara tumpul, yang berasal dari area inti tempat makam kuno itu berada, dan sepertinya berasal dari makam kuno itu. Saat ini, orang-orang kuat itu telah menembus dunia kecil ini, dan mereka hanya bisa melihat punggung beberapa orang kuat dari kejauhan. Di mana lenganmu yang lain? Ayo cari lenganmu dulu. Ye Yunfei berkata pada lengan raksasa itu. Aku akan menunjukkan jalannya, kata lengan raksasa itu. Jadi, selanjutnya, lengan raksasa menunjuk ke arah, membuat Ye Yunfei pergi ke satu arah. Tidak lama kemudian, Ye Yunfei memasuki daerah pegunungan. Hati-hati, ada serangga hitam yang mengerikan di gunung ini, jumlahnya banyak, dan kekuatan gigitannya sangat buruk. Setelah berjalan melewati gunung ini beberapa saat, lengan raksasa itu mengingatkan Ye Yunfei. Dentang-dentang, begitu lengan raksasa itu selesai berbicara, terdengar suara menusuk, yang membuat kulit kepala orang kesemutan. Kemudian, makhluk hitam terbang keluar dari lembah terdekat, dan bergegas menuju Ye Yunfei untuk membunuh mereka. Itu adalah serangga hitam, panjangnya hanya 3 inci, dengan sepasang sayap yang keras, dan suara kepakan sayapnya sangat memekakkan telinga, seperti dua pelat logam kasar yang bergesekan satu sama lain, membuatnya lembut untuk dicium. Apalagi yang lebih mengganggu adalah adanya seringai mengerikan di perut serangga hitam ini. Ini kumbang hantu hitam. Ye Yunfei langsung mengenalinya. Kekuatan gigitan kumbang hantu hitam ini sangat mengerikan, dan tubuhnya sangat keras. Yang lebih menakutkan adalah kumbang hantu hitam suka hidup berkelompok, dan ketika mereka diberangkatkan, jumlahnya ribuan, menutupi langit dan menutupi bumi, dengan kekuatan tempur yang luar biasa. Saya melihat cacing hitam besar, seperti awan hitam, menyapu Ye Yunfei. Sial, aku baru saja bertemu orang-orang ini ketika aku masuk. Ye Yunfei berbalik dan melarikan diri. Namun, saat ini, jangan takut, saya bisa menangani orang-orang ini. Petik 2. Cahaya keemasan menyala, dan ulat sutra naga bertanduk emas muncul, berteriak keras. Setelah selesai berbicara, ulat sutra naga bertanduk emas melintas dan bergegas menuju kumbang hitam dunia bawah. Ye Yunfei tidak menghentikannya. Salah satu bakat ulat naga bertanduk emas adalah energi ruang angkasa. Ia mahir dalam teknik tubuh luar angkasa yang aneh. Bahkan jika ia tidak dapat mengalahkan kumbang hitam ini, ia dapat mundur sepenuhnya. Tuan, dikatakan bahwa ulat sutra naga bertanduk emas adalah raja dari semua serangga dan dapat memerintah serangga lain. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Hu Miao berkata dengan rasa ingin tahu. Aku akan segera tahu, kata Ye Yunfei. Pada saat ini, ulat sutra naga bertanduk emas telah bergegas di depan kumbang dunia bawah hitam itu. Hentikan semuanya, paman ini ada di sini. Kamu berani melakukan sesuatu pada temanku, apakah kamu ingin memberontak? Petik 2. Ulat naga bertanduk emas meletakkan tangannya di pinggul dan berteriak dengan anggun. Segera, semua kumbang hitam berhenti, menatap ulat sutra naga bertanduk emas dengan mata curiga. Kau bahkan tidak mengenaliku,
teriak ulat naga bertanduk emas. Pada saat berikutnya, cahaya keemasan terang meletus terus-menerus dari tubuh ulat naga bertanduk emas. Ye Yunfei menemukan bahwa cahaya keemasan ini mengandung semacam energi khusus. Kemanapun cahaya keemasan ini pergi, kumbang hitam itu mundur ketakutan, seolah-olah mereka sangat ketakutan. Ada beberapa kumbang dunia hitam besar yang ingin bergegas dan menghadapi ulat naga bertanduk emas. Pada akhirnya, dia dilarikan oleh ulat sutra naga bertanduk emas dan dipukuli dengan kejam. Ketika kumbang hitam ini menghadapi ulat sutra naga bertanduk emas, mereka tampaknya ditekan dengan kuat oleh energi misterius, dan mereka tidak berdaya untuk melawan. Pada akhirnya, kumbang dunia bawah hitam yang lebih besar itu mulai menjadi jujur dan tidak berani melawan lagi. Sepertinya berhasil. Melihat ini, Hu Miao tidak bisa menahan kegembiraannya. Semua berbaris untukku, ulat naga tanduk emas meraung. Kemudian, pemandangan ajaib terjadi, kumbang hitam itu benar-benar berbaris rapi dalam barisan yang rapi, seolah-olah sedang diperiksa. Sangat bagus, mulai sekarang, kamu akan mengikuti pamanku. Petik 2, ulat naga bertanduk emas berteriak penuh kemenangan. Kumbang hantu hitam itu semuanya tampak sangat jinak, dan mereka diatur dalam formasi dengan patuh. Tidak apa-apa sekarang, ulat naga bertanduk emas berkata kepada Ye Yunfei. Tajam, ternyata ulat sutera naga bertanduk emas benar-benar bisa memerintah serangga lain. Petik 2, Ye Yunfei sangat terkejut. Tentu saja, datang ke sini kalian semua dan temui teman-temanku. Petik 2, ulat naga bertanduk emas bahkan lebih bangga, melambaikan tangannya, dan memberi perintah dengan sembarangan. Segera, kumbang hitam itu semua mengepakkan sayapnya, seperti awan hitam, dan terbang ke Ye Yunfei secara kolektif, terlihat sangat hormat. Ye Yunfei merasakan sedikit dengan kekuatan jiwanya, dan menemukan lebih dari 10.000 kumbang hitam. Pengumpulan lebih dari 10.000 kumbang hitam adalah kekuatan yang menakutkan. Tanyakan kepada mereka berapa banyak kaki tangan lainnya. Kumpulkan semua kumbang gelap dan ikuti kami. Petik 2, Ye Yunfei berkata kepada Golden Horn Dragon Silkworm. Oke, dengan aku di sini, semuanya baik-baik saja. Ulat sutra naga bertanduk emas berkata, bawa aku ke sarangmu, saya ingin merekrut ras Anda, dan mulai sekarang, ikuti saya untuk menjelajahi dunia bersama, memperluas wilayah, memberikan kontribusi, dan menekan era ini bersama. Petik 2, ulat sutra naga bertanduk emas berteriak dengan anggun pada kumbang dunia bawah hitam itu. Orang ini terlalu pandai berpura-pura. Aku benar-benar ingin mengusirnya. Petik 2, Hu Miao melihat giginya gatal, dan mau tidak mau berkata, memotong. Gadis kecil, kamu iri? Aku adalah raja dari semua serangga di dunia. Sungguh mulia, aku tidak memiliki pengetahuan yang sama denganmu. Petik 2, persepsi ulat tanduk emas sensitif, dan ketika mendengar suara Hu Miao, ia mengerucutkan bibirnya dan berkata. Kemudian, kumbang hantu hitam itu terbang menuju lembah terdekat dengan ulat sutra naga bertanduk emas. Setelah beberapa saat, ulat sutra naga bertanduk emas terbang kembali dengan lebih dari 20.000 kumbang dunia bawah hitam. Aku membawa semua serangga di lembah itu. Ulat sutra naga bertanduk emas berkata, sangat bagus. Mulai sekarang, kumbang hantu hitam ini akan berada di bawah komando Anda. Petik 2, Ye Yunfei tertawa. Ye Yunfei mengirim semua kumbang hitam ini ke menara hantu. Kemudian, di bawah bimbingan lengan raksasa itu, lanjutkan perjalanan ke kedalaman gunung ini. Sudah hampir sampai, lenganku terkubur di depan. Pada saat tertentu, lengan raksasa itu tiba-tiba berkata, gunung ini adalah medan yang sangat istimewa, disebut tanah hantu hijau. Ye Yunfei berhenti, melirik ke depan, dan tanpa sengaja melihat 5 puncak gunung biru tersusun dalam arah yang aneh, dan mau tidak mau mengecilkan matanya. Secara fisionomi, tanah hantu hijau adalah medan yang agak aneh. Tanah hantu hijau, tidak mungkin, lenganku yang lain terkubur di bawah tanah datar di depanku. Ketika saya masuk ke sini, saya menemukan bahwa daerah pegunungan ini sangat kaya akan atmosfer bumi, dan terdapat 7 puncak hijau. Saya pikir itu adalah harta karun geomantis, jadi saya menguburkan tangan saya di sini. Awalnya, saya berencana untuk mengubur tubuh saya di sini, tetapi berpikir bahwa ini adalah makam langit yang terkenal. Saya takut sesuatu akan terjadi, jadi pada akhirnya saya hanya mengubur 1 tangan di sini. Saya mampu kehilangan lengan. Petik 2, kata lengan raksasa itu.
Kamu mengira tempat ini kaya akan energi bumi, dan juga merupakan makam pemakaman langit yang terkenal, jadi kamu harus memperlakukan tempat ini sebagai fenomena bumi dalam gosip. Kata Ye Yunfei. Ya, tangan raksasa menjawab. Saat itu, Jubi membagi tubuhnya menjadi 8 bagian dan menguburnya di 8 tempat berbeda sesuai dengan 8 trigram, membentuk permainan bawaan dari 8 trigram, yang sesuai dengan 8 jenis langit, bumi, guntur, angin, air, api, gunung dan danau fenomena langit. Bab 1128. Atmosfer bumi di sini memang sangat kuat, tapi ini adalah tanah hantu hijau, yang melambangkan keanehan dan keanehan. Jika Anda mengubur lengan di sini, itu akan kurang lebih tidak menyenangkan. Ye Yunfei mengerutkan kening dan berkata, memanggil. Ye Yunfei meregangkan tubuhnya dan datang ke tanah datar yang ditunjuk oleh lengan raksasa itu. Itu tepat di bawah tanah di sini. Sayang, aneh, ketika saya mengubur lengan itu, saya mendirikan sebuah makam di sini sebagai penanda, mengapa makam itu hilang. Petik 2. Ketika dia datang ke tanah datar ini, lengan raksasa itu tiba-tiba berkata dengan terkejut, merasa sedikit tidak enak. Aku akan turun dan melihat-lihat. Ye Yunfei menggunakan teknik melarikan diri dari tanah, dan segera melarikan diri ke bawah tanah. Tidak ada apa-apa. Ye Yunfei mencari di bawah tanah di tanah datar ini, tetapi tidak menemukan apapun. Tidak mungkin, lenganku hilang. Lengan raksasa itu berteriak dengan enggan. Ada banyak energi aneh di area ini, dan udara bumi di bawah tanah mengalir tidak teratur. Saya curiga lengan Anda telah diambil oleh ki bumi yang mengalir, dan telah berpindah ke suatu tempat. Petik 2. Ye Yunfei mengamati di bawah tanah untuk sementara waktu dan sampai pada suatu kesimpulan. Aku akan mencoba membantumu menemukannya dan melihat apakah aku bisa menemukannya, kata Ye Yunfei. Ye Yunfei keluar dari tanah, melambaikan tangannya, mengeluarkan kompas tua, dan langsung mengaktifkannya. Kompas ini dikumpulkan oleh Sekte Bumi Tebal. Kompas tingkat tertinggi adalah harta dari Sekte Bumi Tebal. Pemimpin memberikan kompas ini kepada Ye Yunfei. Jarum tembaga kuning muncul dari kompas. Kamu menjatuhkan setetes darah ke kompas ini. Ye Yunfei berkata pada lengan raksasa itu. Memanggil. Setetes darah terbang keluar dari menara hantu dan jatuh ke kompas. Teknik pelacakan langit dan bumi. Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menunjuk kompas, dan berteriak rendah. Segera, kompas terbang dan bergegas ke satu arah. Lenganmu ke arah itu, ayo pergi dan lihat, kata Ye Yunfei. Hati-hati. Ini pemakaman surgawi, setiap langkah berbahaya. Lengan raksasa itu mengingatkan, memanggil. Kompas terbang melintasi langit, menuju ke satu arah. Ye Yunfei meregangkan tubuhnya dan mengikuti di belakang kompas. Jangan khawatir, kompas saya tidak hanya berfungsi untuk menunjukkan arah, tetapi juga memiliki efek memprediksi baik atau buruk. Ye Yunfei tertawa. Dalam perjalanan ke depan, setiap kali beberapa area berbahaya ditemui, kompas akan memancarkan cahaya merah yang menyilaukan terlebih dahulu. Jadi Ye Yunfei menghindari banyak area berbahaya di sepanjang jalan. Ini hanya tepi makam surgawi. Jika kamu masuk lebih dalam, kurasa kompasmu tidak akan berfungsi dengan baik, kata lengan raksasa itu. Seharusnya, teknik fase ke bumi yang saya latih relatif rendah, dan begitu saya menghadapi medan yang lebih berbahaya, saya tidak bisa menghadapinya. Petik 2. Ye Yunfei mengangguk. Nah, biarkan aku melihat kemana kamu melarikan diri. Pada saat ini, seringai terdengar. Seorang lelaki tua berbaju abu-abu muncul di belakang Ye Yunfei. Tidak, orang tua itu lagi. Baik Ye Yunfei dan Jubi terkejut. Pria tua berpakaian abu-abu ini adalah penguasa keluarga Jiang di Tianfu Xinghai. Nah, kamu sangat aneh. Kamu ahli dalam energi luar angkasa di usia yang begitu muda, dan kamu juga telah mengembangkan teknik tubuh luar angkasa yang brilian. Sekarang, jika Anda tidak ingin mati, sumbangkan saja ketangkasan spasial Anda. Kalau tidak, penguburan surgawi adalah tempat pemakaman Anda. Petik 2. Pria tua berpakaian abu-abu itu tersenyum sinis. Ngomong-ngomong, aku hampir lupa memberitahumu bahwa ruang di sini di kuburan pemakaman langit agak istimewa. Ini jauh lebih sulit daripada ruang luar. Seharusnya sangat sulit bagimu untuk menggunakan keterampilan tubuh ruang angkasa dan melakukan perjalanan melalui ruang angkasa di sini. Jadi, jangan pernah berpikir untuk lari dariku. Petik 2. Pria tua berbaju abu-abu itu mencibir. Setelah mendengar apa yang dikatakan lelaki tua berbaju abu-abu itu,
Ye Yunfei segera menggunakan energi ruang untuk merasakannya. Benar saja, ruang di sekitarnya sangat keras. Cobalah untuk melihat apakah kamu bisa melewati ruang di sini. Ye Yunfei mengirim transmisi suara ke Golden Horn Silkworm. Memanggil, Ye Yunfei bergegas maju dengan kecepatan penuh. Percuma saja, di depan saya, Anda tidak bisa melarikan diri. Petik 2. Pria tua berbaju abu-abu itu mencibir. Pria tua berbaju abu-abu itu seperti hantu, melayang ke depan dengan kecepatan yang mencengangkan. Selain itu, ada paksaan energi yang menakutkan, yang menghancurkan Ye Yunfei dari udara, membuat sosok Ye Yunfei sedikit melambat. Yunfei mencoba yang terbaik untuk terus menggunakan teknik teleportasi luar angkasa dan melarikan diri ke depan. Ruang di dunia ini sangat keras, dan teknik teleportasi luar angkasa Ye Yunfei sangat tidak efektif, dan jarak yang bisa dia teleportasikan hampir 1/10 dari jaraknya. Seiring waktu berlalu, lelaki tua berbaju abu-abu itu semakin dekat dan dekat dengan Ye Yunfei. Namun, teknik teleportasi luar angkasa adalah teknik gerakan rahasia yang sangat cerdas, dan agak sulit bagi lelaki tua berpakaian abu-abu untuk tiba-tiba mengejar Ye Yunfei. Nak, berhenti untukku. Akhirnya, lelaki tua berpakaian abu-abu itu menjadi sedikit marah, dan berkata dengan santai. Cici, 8 pedang panjang hijau muncul, berubah menjadi 8 lampu hijau, merobek langit, dan bergegas menuju Ye Yunfei. Engah. Meskipun Ye Yunfei dapat dengan jelas melihat lintasan dari 8 pedang panjang hijau, dia masih tidak bisa mengelak sepenuhnya, dan ditusuk oleh 3 pedang panjang, menembus tubuhnya. Kekuatan pria tua berpakaian abu-abu ini terlalu kuat. Untungnya, Ye Yunfei memultivasi tubuh Jiamu Qingdi menjadi sempurna. Cedera fisik semacam ini tidak fatal, dan dapat dipulihkan dalam sekejap. Memanggil, Ye Yunfei bergoyang dan berhenti sejenak. Saat berikutnya, Ye Yunfei menggunakan seluruh kekuatannya lagi, dan lari ke depan secepat mungkin. Haha, anak laki-laki, tidak bisa melarikan diri. Petik 2. Di belakangnya, lelaki tua berbaju abu-abu itu berkata sambil menyeringai. Benda tua ini, Ye Yunfei mengertakkan gigi dan mengutuk, dan melarikan diri dengan seluruh kekuatannya. Pria tua berpakaian abu-abu ini memiliki kekuatan tertinggi di seluruh alam semesta. Dengan kekuatan Ye Yunfei, masih belum cukup untuk menghadapi pria tua berpakaian abu-abu ini. Sayang, Ye Yunfei melihat tanah tandus dengan pasir dan debu yang mengepul di depannya, merasa sedikit senang. Di sebidang tanah itu, ada selokan yang tidak beraturan, dari kejauhan terlihat seperti burung phoenix yang tergeletak di tanah. Apalagi masih ada sejumlah besar kabut merah menyedihkan yang melayang-layang, dari kejauhan sepertinya burung phoenix berdarah. Pendarahan phoenix. Ye Yunfei tidak bisa membantu tetapi mengecilkan pandangannya. Ini adalah tempat mengerikan yang tercatat dalam fisiognomi. Medan seperti ini pernah dilihat oleh Ye Yunfei di sebuah buku kuno di perpustakaan Hou Tujiao. Pengenalan medan ini dalam buku kuno itu sangat sederhana, hanya beberapa kalimat. Nak, kamu tidak bisa melarikan diri. Pada saat ini, lelaki tua berbaju abu-abu itu semakin dekat, dan tertawa dingin. Di dunia kecil ini, ruangnya sangat sulit, dan Ye Yunfei tidak dapat melewati ruang tersebut, jadi sangat sulit untuk melarikan diri di depan pria tua berpakaian abu-abu ini. Phoenix berdarah, di mana mahkota Phoenix berada, masih ada secercah kehidupan. Ye Yunfei mengingat catatan di buku kuno itu, menggertakkan giginya, dan bergegas menuju jurang. Bocah, apakah kamu ingin mati? Tanah di depan penuh dengan hal yang tidak menyenangkan, jika Anda tidak ingin mati, berhentilah. Petik 2. Pria tua berpakaian abu-abu di belakang berkata, meski lelaki tua berpakaian abu-abu itu belum berlatih geologi, namun dengan kekuatannya, ia juga bisa mendeteksi bahwa medan di depan penuh dengan keanehan dan bahaya. Orang tua, apakah kamu takut? Jangan mengejarku jika kau takut. Petik 2. Ye Yunfei mencibir, bajingan kecil, aku tidak perlu takut, aku berani pergi kemana kamu berani pergi. Anakmu sangat misterius, setelah aku menangkapmu, aku akan banyak bertanya padamu dan membuatmu membocorkan semua rahasianya. Petik 2. Pria tua berbaju abu-abu itu berkata dengan dingin. Memanggil, Ye Yunfei mulai bergegas menuju medan di mana Phoenix berdarah, dan lelaki tua berbaju abu-abu itu juga mengikuti di belakang Ye Yunfei. Dia merasa bahwa dengan Ye Yunfei di depan, bahkan jika ada bahaya, itu akan menimpa Ye Yunfei terlebih dahulu, dan relatif aman baginya untuk mengikuti di belakang.
Memanggil, Ye Yunfei mendesak kompas untuk memimpin jalan ke depan, bergegas menuju kepala burung Phoenix. Pada saat yang sama, sosok Ye Yunfei menjadi semakin lambat, dan dalam sekejap mata, lelaki tua berbaju abu-abu itu mengikuti di belakang Ye Yunfei. "Nak, kamu tidak bisa melarikan diri." Pria tua berbaju abu-abu itu tertawa terbahak-bahak. Ledakan, dia mengulurkan telapak tangan, terus memperbesar, dan meraih ke arah Ye Yunfei. Saat ini, Ye Yunfei meninju kepala Phoenix dengan keras. Semua energi dicurahkan ke kepala Phoenix itu. Pada saat yang sama saat dia meninju, Ye Yunfei telah menggunakan teknik teleportasi luar angkasa dan mendarat di mahkota Phoenix secara akurat. Ledakan, seluruh Phoenix meledak dalam sekejap, dan kabut merah yang mengepul mulai melonjak dengan gila-gilaan. Puluhan ribu sinar merah aneh ditembakkan dari selokan, menerangi sebidang tanah ini dalam sekejap. "Ah!" Pria tua berpakaian abu-abu itu langsung berteriak. Seluruh tubuhnya terkena cahaya merah, pembuluh darah di tubuhnya meledak dalam sekejap, dan aliran darah segar mengalir keluar dari tubuhnya dengan kecepatan tinggi, lalu berubah menjadi semburan kabut merah, tenggelam ke dalam bentuk Phoenix di jurang. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, semua darah di tubuh lelaki tua berpakaian abu-abu itu tersedot hingga kering, dan tubuhnya jatuh ke tanah seperti mumi, hanya sisa-sisa jiwa yang tersisa di kepalanya, melolong dan menjerit. Phoenix berdarah, terlalu menakutkan. Berdiri di posisi Feng Guan, Ye Yunfei sama sekali tidak terpengaruh, tapi dia masih merasa mendebarkan. Bersambung.